Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dari kelas R11 S1 Akuntansi dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPh, subjek pajak, dan objek pajak. Nah, kita masuk yang ke pertama, yaitu pajak penghasilan atau PPh. Nah, pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri atau Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa. Kita masuk yang kedua, yaitu subjek pajak. Apa sih subjek pajak? Yuk kita lanjut. Nah, subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, yang kedua, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat di kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Nah, ada juga subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, ada juga subjek pajak luar negeri. 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha yang ditetapkan di Indonesia. Kedua, orang pribadi yang tidak bertempat di tinggal Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Mulainya saat dilahirkan dan berakhir saat meninggal. Mulainya saat berada di Indonesia atau berniat bertinggal di Indonesia. Berakhirnya saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan. Mulainya saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat di kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri melalui BUT. Mulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan mulai BUT di Indonesia. Berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang keempat, subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT. Nah, mulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kelima, warisan belum terbagi. Nah, ini mulainya saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Berakhir saat warisan telah selesai dibagikan. Nah, yang tidak termasuk subjek pajak apa aja? Apa aja sih sebenarnya? Nah, 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat perwakilan diplomat, konsulat, dan pejabat lain negara asing dan bertempat tinggal bersama mereka. Nah, dengan syarat 1. Bukan warga negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya Indonesia. 2. Di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha. 3. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Ketiga, organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kemenko. Nah, yang ketiga, organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kemenko nomor 314 atau KMK 04/1998 tanggal 15 Juni 1998. 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kemenko nomor 314 atau KMK 4 tanggal 15 Juni 1998
dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Ketiga, ada objek pajak. Apa aja sih objek pajak? Yuk. Nah, yang bukan termasuk objek pajak itu ada apa aja yang dikecualikan dari objek pajak? Ada 14 nih, wah banyak ya. Yang pertama, bantuan atau sumbangan dan harta hibaan yang diterima. 2, warisan. 3, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 4, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendidikannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan dan oleh dana pensiun. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. 10. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. 14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya mendapatkan kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk mendapatkan dan dapat menetap serta berusaha dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. Jadi, penduduk negara berhak untuk memperoleh perlindungan atau hukum dan sosial ekonomi. Untuk itu, penduduk negara berkewajiban membayar pajak kepada negara. Nah, subjek pajak adalah pihak-pihak orang maupun badan yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Baiklah, sekian video PPH, objek pajak, dan subjek pajak dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.